Halo teman-teman, sebelumnya terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengklik video ini dan saya ucapkan selamat datang untuk kalian semua yang baru bergabung ke channel Rapka Era. And I hope you enjoy the video guys. Oke baik teman-teman, nah tadi itu kalian sudah belajar tentang digital pin pada Arduino Uno. Selanjutnya kita akan belajar tentang analog pin pada Arduino Uno. Nah letaknya di sini ya, ada A0 sampai dengan A5. Ini merupakan pin analog. Nah apa sih bedanya pin digital dengan pin analog? Kemudian bagaimana cara mengoperasikan pin analog pada Arduino? Nah analogi sederhananya seperti ini teman-teman. Kalian pasti tahu lah ya, apa itu kompor gas. Nah, di sini ada yang bulat seperti ini ya. Ini untuk mengatur besaran api yang keluar. Nah, analogi sederhananya analog ini sebagai input, kemudian api yang keluar ini sebagai output. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika kompor ini diputar ke kiri, apinya akan semakin membesar ya teman-teman. Nah, sama seperti pin analog. Jadi ketika posisi awal ini, posisi off, ini kita anggap nilainya itu adalah 0. Oke. Kemudian kalau sampai mentok sampai sini saja deh ya. Sampai sini itu kita anggap 1024. Kenapa begitu teman-teman? Karena nantinya kita akan mencoba untuk belajar dengan potensiometer. Nah, ini atau nilainya atau value-nya itu dari 0 sampai dengan 1024. Karena kita analogi sederhananya menggunakan kompor, kita anggap saja ketika posisi off ini nilainya sama dengan 0. Kemudian ketika fullnya kita anggap sampai sini saja ya teman-teman. Karena ini apinya 2, harusnya lebih besar. Saya kurang tahu antara sampai sini mentok atau di sini. Nah, kita anggap saja di sini ya. Di sini anggaplah 1024 nilainya. Kemudian off itu nilainya sama dengan 0. Nah, ketika posisi awal atau posisi off atau posisi 0, nah, itu api tidak muncul karena nggak ada nilainya gitu. Nah, ketika kita putar sedikit, contoh ke sini gitu ya. Nah, di sini misal nilainya 500. Nah, maka apinya setengah ya karena nilainya 500. Kemudian kalau full ini nilainya 1024 atau ya sampai full, dari 0 sampai full itu full kan ya. Nah, maka apinya akan besar gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Bukan hanya high dan low gitu. Kalau tadi lihat mungkin analoginya ini 0, ini 1. Jadi hanya ke sini atau ke sini. Tapi kalau untuk pin analog itu dia bisa ada nilai yang berbeda. Di sini misal 100, ini 200, ini 300 sampai ke 1024. Seperti itu ya teman-teman, semoga kalian paham. Nah, biar cepat belajarnya, kita langsung saja menggunakan potensiometer. Nah, untuk potensiometer sendiri itu ada 3 pin ya teman-teman. Oke lanjut, di sini kita pakai potensiometer. Nah, sama seperti kompor tadi ya teman-teman, ada sini sampai bisa muter gitu ya. Nah, ini potensiometer ini nilainya 0 sampai dengan 1024. Nah, kita lihat di sini ada 3 pin, ground, ini tuh terminal ya. Atau pinnya kita mau hubungin kemana gitu, ke analog berapa. Kemudian VCC. VCC ini ke 5 volt ya teman-teman. Kita langsung coba hubungkan saja. Pin ground. Kemudian ini mau di pin berapa? Kita coba di pin analog 0 ya. Kemudian VCC ini ke 5 volt. Biasakan ya teman-teman, kalau untuk ground dan 5 volt kita ambil kabelnya dari Arduino, jangan dari pinnya, karena agar warna itu bagus gitu. Bukan bagus sih, karena standar internasionalnya untuk 5 volt itu warna merah, kemudian untuk ground itu warna hitam. Nah, coba kalian lihat kalau saya ambil pinnya dari komponen ya. Loh, warna merah. Oh iya, ini apa namanya?
ini namanya VCC ya. Kalau VCC emang merah, kecuali kalau misal kayak LED gitu ya. Kalau misal kita ambil pinnya dari komponen maka hijau. Nah, bagus ya kalian mengambil pin itu dari Arduino-nya. Nah, tuh warna hitam kan. Nah, kalau dari LED warna hijau. Tapi kalau kita dari sini warna merah. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk VCC nggak apa-apa ya, dia langsung merah ternyata. Nah, kita hubungkan ke 5 volt. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan coba untuk mengcoding supaya kita tahu nih berapa nilai dari potensiometer ini secara real time, atau ketika ada perubahan nih di garis ini nih. Sebentar, ketika garis ini saya putar-putar gitu, value-nya berapa sih gitu. Nah, kita sekarang coding dulu. Nah, seperti biasa kita inisialisasi terlebih dahulu potensiometer ini ada di pin berapa. Nah, di sini kita menggunakan integer lagi. Untuk pemula itu biasanya menggunakan integer. Namun nanti ketika kalian sudah berkembang gitu ya, ilmunya makin banyak, itu kalian akan belajar tipe data. Ada yang byte, kemudian ya nanti kalian bakal belajar lagi ya. Karena di sini kita fokus untuk belajar awal dasarnya terlebih dahulu. Nah, lanjut di sini integer, kemudian potensiometer. Nah, potensiometer itu ditulis pot ya, pot saja. Itu singkatan sebenarnya. Jadi pot itu sama dengan potensiometer. Nah, potensiometer ini ada di pin berapa? Kita lihat di sini. Yang pin tengah ini ke pin berapa? Nah, di sini kita ke pin 0. Sebentar nih agak sulit dibacanya ya. Kita ubah seperti ini. Nah, yang pin tengah ini ada di pin A0, maka kita tulis di sini A0. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya di void setup kita inisialisasi terlebih dahulu. Maksudnya deklarasikan pot ini ingin dijadikan apa. Nah, potensiometer ini merupakan input teman-teman, nggak bisa output, dia hanya input saja. Kita buat menggunakan pin mode. Pot ingin dijadikan apa? Kita jadikan input. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah tadi kita sudah inisialisasi dan deklarasikan potensiometer ini, selanjutnya kita akan menampilkan nih berapa sih value-nya dari potensiometer ini. Nah, kita akan menggunakan monitor. Ya, di sini ada fitur yang namanya serial monitor. Nah, untuk menggunakan serial monitor, kita pertama-tama coding dulu serial.begin 9600. Nah, jadi Arduino dengan komponen ini bisa berkomunikasi nih. Oh, maaf, maksudnya Arduino dengan serial monitor itu sudah bisa berkomunikasi dengan kecepatan 9600. Nah, ini satuan apa gitu saya lupa. Mungkin kalian bisa searching nanti sekalian belajar gitu ya. Jadi ini merupakan kecepatan komunikasi Arduino dengan monitor. Kemudian di void loop. Nah, kita kan ingin membaca ya. Membaca di mana? Di serial monitor, maka kita coding serial print line. Apa nih yang ingin kita tampilkan di serial monitor? Jadi untuk menampilkan di serial monitor, kita perlu serial begin dan juga serial print line. Serial begin ini untuk menghubungkan komunikasi Arduino dengan serial monitor. Kemudian serial print ini untuk menampilkan apa yang ingin kita tampilkan di serial monitor. Nah, di sini kita akan menampilkan nilai dari potensio ini. Caranya seperti tadi, kalau digital itu menggunakan digital read. Nah, untuk analog maka kita menggunakan analog read. Oke. Analog read. Kemudian apa yang ingin dibaca? Yang ingin dibacakan potensiometer, maka kita tulis pot karena tadi kita sudah menginisialisasikan pot pada pin A0. Selanjutnya langsung. Nah, selanjutnya kita coba langsung simulasikan. Oke, di sini ada error. Oh, saya kurang titik koma, teman-teman. Jangan lupa titik koma. Hehe. Kita coba simulasi dan oke. Di sini kalian lihat ini berjalan secara terus-menerus ya.
Kita ulang. Nah, kayak gitu cara ngulangnya. Kita coba naikkan. Nah, tuh, kalian bisa lihat ya. Tuh, nilainya berubah kan? Tuh, dari 0 sampai dengan, oh, mohon maaf teman-teman. Untuk value-nya itu dari 0 sampai dengan 1023. Nah, di sini kita lihat ini nilainya adalah 0. Kemudian kita geser. Maaf, ini dia jalan tapi di paling bawah kita ketinggalan. Nah, caranya klik aja tempat sampah ini untuk mereset nilainya, maksudnya mereset tampilannya gitu. Nah, tuh sekarang udah di 390. Tuh ya. Ini kenapa nggak real time? Sebentar. Oh, tadi saya pause ya. Jadi berhenti di sini gitu. Padahal ini jalan tuh. Kalian bisa lihat di sini ya. Tuh jalan terus. Nah, karena saya pause, harusnya di play. Nah, gitu ya. Sekarang ini dinilai 413. Kalau saya mentokin nilainya 1023. Oke teman-teman, sudah kebayang bagaimana cara kerja dari analog? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tidak hanya high dan low, tapi dia banyak nilainya. Ada 0 sampai dengan 1024. Singkatnya begini teman-teman. Kalau pin digital 0 itu tegangannya 0 volt. Kalau high berarti dia memberi tegangan 5 volt. Sedangkan untuk analog ini nggak langsung gitu. Nah, kita coba. Nah, ini yang saya tadi bilang teman-teman. Kalau pin digital itu hanya ada high dan low. Nggak bisa kemungkinan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu, nggak bisa. Dia hanya di sini atau di sini. Nah, tapi kalau kita menggunakan potentiometer, kita bisa mengatur berapa voltnya gitu loh. Jadi kalau mentok dia baru dapat 5 volt, kalau setengah mungkin 2,5 volt gitu teman-teman. Jadi intinya tuh tegangannya tuh nggak hanya 0 dan 5 volt, tapi bisa banyak, bisa 0 volt, 0,1 volt, 0,2 volt, 3 volt, 4 volt, sampai dengan 5 volt. Oke teman-teman, nah tadi tuh kita sudah belajar tentang digital pin dan juga analog pin. Nah, singkatnya atau kesimpulan dari video ini, yang pertama, pin digital itu hanya ada dua kemungkinan, antara high dan low, atau 0 dan 1. Nah, dalam dunia elektronika, 0 itu artinya tidak ada tegangan. Nah, jadi itulah alasan kenapa tadi kita menggunakan LED ketika low, itu LED-nya tidak menyala, ya karena tegangannya 0 atau tidak ada tegangan. Jadi LED itu tidak menyala. Sedangkan untuk 1, itu berarti Arduino memberikan tegangan. Setahu saya itu 5 volt. Nah, LED itu ya akan menyala karena ada tegangannya. Karena high, karena high itu sama dengan 1, begitu teman-teman. Setelah tadi kita belajar pin digital, dilanjut dengan pin analog. Pin analog sendiri itu tidak hanya 0 dan 1, tapi banyak ya. Nah, contohnya tadi kita baru menggunakan input ya, menggunakan potentiometer. Kemudian outputnya itu serial monitor untuk menampilkan value dari potensio ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya, itu nilainya itu 0 sampai dengan 1023. Jadi nggak hanya 0 dan 1 gitu teman-teman. Analogi sederhananya seperti kompor gitu ya. Nah, anggaplah yang ini nilainya 1024, kemudian yang ini nilainya 0. Jadi bisa apinya kecil. Nah, kalau udah full maka apinya besar. Analogi sederhananya seperti itu teman-teman. Semoga kalian paham. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga kedepannya saya bisa memberikan informasi yang lebih banyak, lebih detail, lebih jelas, dan lebih bermanfaat. Oleh karena itu, saya mohon bantuannya kepada teman-teman untuk like video ini, subscribe channel ini, supaya bisa lebih baik lagi channel ini ke depannya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.